Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami salah satu kelompok dari mata kuliah Pengolahan Citra Digital kelas C1. Alasan kami membuat video bertiga karena kami mengerjakan aplikasi dan laporan ini bersama-sama. Langsung saja, kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Siti Jeriana A, dengan stambuk 130/2018-0051. Pada tugas ini, saya bertugas membuat aplikasi di mana saya membuat source code pengembangan aras jamak di raw Rayleigh dan filter rata harmonik. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang input citra, RGB to gray, dan pengembangan aras jamak. Selanjutnya, rekan saya sendiri, Aprian Mapira, dengan stambuk 130/2018-0058, diamanahkan untuk membuat laporan atau makalah restorasi citra. Dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang source code di raw Rayleigh. Dan rekan saya Paramadina Mulia Majid dengan stambuk 130/2018-0006 yang mengerjakan aplikasi, yaitu mulai dari tahap desain aplikasi hingga source code input citra dan source code RGB to gray. Baik, langsung saja. Di sini tampilan. Di sini kami membuat tampilan GUI menggunakan MATLAB. Terdapat beberapa tombol seperti input citra dan operasi citra lainnya seperti RGB to grayscale, pengembangan aras jamak di raw Rayleigh, dan filter rata harmonik. Ketika kita membuka GUI, terdapat listing bawaan MATLAB. Selanjutnya, di sini terdapat function push button 1, di mana setiap button memiliki function tersendiri. Langsung saja, tombol push button 1 ini berfungsi untuk mengambil citra pada suatu folder. Pada baris 81, merupakan tempat penyimpanan citra berdasarkan file name. Di sini terdapat perintah you get file ... di mana ketika akan mengambil citra pada suatu folder, maka semua ekstensi dapat terbaca. Selanjutnya, pada baris 82, merupakan proses pembacaan citra yang akan ditampung pada variabel IM. Selanjutnya, pada baris 83 merupakan proses untuk memasukkan nilai asli dari citra yang telah kita pilih. Selanjutnya, pada baris 84 merupakan instruksi untuk menyimpan sebuah objek. Dan pada baris 85 dan 86 merupakan suatu instruksi untuk menampilkan citra ke dalam label Axis 1. Langsung saja saya akan mengeksekusi mengeksekusi citra dengan menekan tombol input citra. Ketika saya menekan tombol input citra, maka saya akan memilih citra yang akan dipilih, yang akan dijadikan sebagai bahan percobaan. Pada percobaan ini kami menggunakan citra daun singkong. Ini merupakan tampilan atau output dari input citra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai operasi RGB to gray. Langsung saja, pada baris 93 merupakan perintah untuk memasukkan nilai asli dari citra yang telah kita pilih. Selanjutnya akan terjadi proses konversi citra asli ke gray yang akan ditampung dalam variabel gray. Selanjutnya, pada baris 95 merupakan nilai dari handles.data sama dengan gray, di mana gray ini merupakan hasil dari konversi citra asli ke gray. Selanjutnya, pada baris 96 merupakan instruksi untuk menyimpan sebuah objek. Dan pada baris 97 dan 98 merupakan instruksi untuk menampilkan citra dalam label Axis 2. Selanjutnya saya akan mengeksekusi citra tersebut dengan menekan tombol RGB to grayscale. Nah, ini merupakan output dari
output ketika kita menekan tombol RGB to grayscale. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan aras jamak, di mana pada baris 105 merupakan perintah untuk memasukkan nilai asli ke dalam suatu citra yang telah kita pilih. Selanjutnya akan terjadi proses pengkonversian citra menjadi citra abu yang akan ditampung dalam variabel gray. Selanjutnya pada baris 107 terdapat variabel G sama dengan aras jamak gray, 70, 100, di mana angka 70 ini merupakan nilai ambang bawah dan 100 merupakan nilai ambang atas. Selanjutnya pada baris 108 handles.data sama dengan G yang merupakan hasil pengembangan dengan dua nilai ambang. Selanjutnya pada baris 109 dan 110 merupakan instruksi untuk menampilkan citra yang akan disimpan pada label Access 3. Selanjutnya pada baris 111 merupakan instruksi untuk menyimpan sebuah objek. Dan pada baris 112 sampai 122 merupakan instruksi proses pengembangan aras jamak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Apriani Makfira. Maaf, saya akan sebelum berpindah, saya akan mengeksekusi operasi citra dengan menekan tombol pengembangan aras jamak. Ini merupakan output ketika kita menekan pengembangan aras jamak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Apriani Makfira. Baiklah, selanjutnya yaitu terdapat push button untuk pemberian draw relay, mana pada baris ke-129 merupakan perintah untuk memasukkan nilai asli dari citra yang telah dipilih sebelumnya ke dalam variabel IMG. Kemudian selanjutnya adalah citra tersebut tadi dikonversikan ke dalam bentuk grayscale. Lanjut pada baris 131 merupakan nilai fungsi G sama dengan nilai draw uniform, di mana nilai 500 adalah nilai ambang bawah dan nilai 0 adalah nilai ambang atas. Kemudian pada baris ke-132 merupakan nilai handles IMG sama dengan nilai dari function G. Selanjutnya adalah pada baris ke-133 dan 134 adalah di mana ini merupakan fungsi untuk menampilkan sebuah citra yang telah dipilih pada label Access 4. Selanjutnya pada baris ke-135 adalah instruksi untuk menyimpan sebuah objek. Dan selanjutnya pada baris ke-136 merupakan pemanggilan function dengan parameter variabel F dan parameter A dan parameter B. Kemudian instruksi selanjutnya terdapat sebuah kondisi, yaitu di mana pada kondisi ini digunakan perintah nargin untuk mengetahui jumlah argumen input dari suatu fungsi yang dipanggil. Selanjutnya pada baris ke-140, yaitu pada baris ini merupakan perintah untuk mengambil ukuran yang akan disimpan pada variabel M dan N. Dan pada baris ke-141 merupakan proses konversi tipe data citra asli integer 8 bit ke dalam tipe data double pada variabel bantu F. Kemudian nilai pada variabel G untuk citra hasil output yaitu pada variabel M dan N digunakan fungsi zeros untuk membuat nilai pada matriks menjadi 0. Dan selanjutnya pada baris ke-154 sampai 143 merupakan instruksi yang digunakan untuk menjalankan pemberian draw relay ini. Selanjutnya adalah pada baris ke-155 merupakan pada nilai pada function G tadi akan dikonversi kembali ke dalam bentuk integer.
Kemudian kita melihat eksekusi dengan menekan tombol Draw Relay. Nah, ini adalah tampilan citra hasil konversi untuk pemberian Draw Relay. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Paramadina Mulia Majid. Baik, selanjutnya yaitu untuk push button filter rata harmonik, di mana untuk menghilangkan sebuah draw terdapat beberapa filter. Di antaranya itu adalah salah satunya di antaranya adalah filter rata harmonik. Nah, kenapa filter rata harmonik? Karena filter tersebut dapat menghilangkan draw Gaussian, tetapi filter ini tidak cocok untuk melakukan penghilangan draw merica. Baik, saya akan melakukan penjelasan terkait push button 5, yang dimana untuk baris ke-162 merupakan perintah untuk memasukkan nilai asli dari citra yang dipilih ke dalam variabel IMJ. Kemudian, pada baris ke-163 merupakan listing memanggil function Philharmonic, yang dimana terdapat parameter IMJ yang merupakan citra yang telah dipilih, kemudian 20 merupakan ukuran jendelanya. Kemudian pada baris ke-164 merupakan pemberian nilai dari handles.im sama dengan nilai dari variabel G, yang dimana variabel G tersebut merupakan berisikan proses proses konversi citra ke filter harmonik. Selanjutnya untuk baris ke-165 dan 166 merupakan perintah untuk menampilkan citra filter harmonik tersebut ke dalam label akses 5. Selanjutnya untuk baris ke-167 merupakan perintah untuk menyimpan sebuah objek. Nah, untuk baris ke-168 sampai 186 merupakan sebuah function dari filter rataan harmonik yang tadinya dipanggil dan dimasukkan ke dalam variabel G. Dan untuk baris ke-169 sampai 171 merupakan terdapat sebuah perintah narjin yang digunakan untuk mengetahui jumlah argumen input dari suatu fungsi yang dipanggil. Nah, jika nilai dari narjin lebih kecil dari 2, maka nilai dari variabel ukuran diberikan nilai 3. Selanjutnya, pada baris ke-172 merupakan perintah untuk mengambil ukuran dari baris dan kolom pada citra yang dimasukkan ke dalam variabel M dan N. Selanjutnya untuk baris ke-173 ini merupakan perintah, terdapat perintah floor yang digunakan untuk melakukan pembulatan terdekat ke arah minus dengan membagi nilai dari variabel ukuran dibagikan dengan 2 dan disimpan pada variabel setengah. Kemudian untuk baris ke-174 merupakan perintah untuk mengubah nilai ke dalam bentuk double dan disimpan ke dalam variabel F. Dan untuk baris ke-175 merupakan perintah untuk membuat matriks yang semua datanya itu akan bernilai dengan 0. Yang dimana matriks tersebut bernilai 0 pada saat nilai dari kolom dikurang 2 dan dikali dengan nilai dari variabel setengah. Kemudian baris dikurang 2 dikali dengan nilai dari variabel setengah. Nah, untuk baris ke-176 sampai baris ke-186 ini merupakan listing untuk melakukan proses filter rata harmonik. Dan yang baris ke-187 merupakan perintah untuk mengubah nilai pada variabel G yang mulanya dari nilai integer, yang mulanya dari nilai string ke dalam bentuk integer. Baik, saya akan melakukan eksekusi terhadap filter rata dengan menekan tombol filter rata harmonik. Berikut merupakan hasil dari citra filter rata harmonik. Pindah ke sini. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai laporan pengolahan citra digital, peningkatan kualitas citra daun singkong menggunakan segmentasi, pengembangan aras jamak, dan restorasi citra menggunakan filter rata harmonik. Langsung saja pada bab 1 pendahuluan.
yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, latar belakang, yang terdiri dari 2 poin. Yang pertama, metode segmentasi pengembangan aras jamak. Alasan kami memilih pengembangan aras jamak karena ini memiliki beberapa nilai ambang. Hal ini dilakukan pada histogram. Terdapat puncak-puncak yang membedakan antara satu objek terhadap objek yang lain. Yang kedua, restorasi citra filter rata harmonik. Alasan kami memilih filter rata harmonik karena termasuk dalam golongan filter nonlinear untuk mengatasi derau Gaussian. Selanjutnya, poin kedua, rumusan masalah yang terdiri dari 2 poin. Yang pertama, bagaimana membuat segmentasi citra daun singkong dengan metode pengembangan aras jamak. Yang kedua, bagaimana membuat restorasi citra daun singkong dengan derau Rayleigh dan menggunakan metode filter rata harmonik. Selanjutnya, poin ketiga, tujuan peneliti yang terdiri dari 2 poin. Yang pertama, untuk membuat segmentasi citra daun singkong dengan metode pengembangan aras jamak. Dan yang kedua, untuk membuat restorasi citra daun singkong dengan derau Rayleigh dan menggunakan filter rata harmonik. Selanjutnya pada bab 2, landasan teori yang terdiri dari 2 poin. Yang pertama, segmentasi citra. Metode pengembangan aras jamak pada pengembangan beraras jamak atau multi-level thresholding, citra dibagi menjadi beberapa bagian dengan menggunakan beberapa nilai ambang. Cara seperti ini dilakukan kalau pada histogram terdapat puncak-puncak yang membedakan antara satu objek dengan objek yang lain. Yang kedua, restorasi citra yang terdiri dari 2. Yang pertama, derau Rayleigh. Biasa muncul pada jangkauan radar dan citra bergerak. Yang kedua, filter rata harmonik. Filter rata harmonik atau harmonic mean filter yang termasuk dalam golongan filter nonlinear biasa digunakan untuk mengatasi derau Gaussian pada derau garam dan merica. Filter ini dapat digunakan untuk menghilangkan derau garam, tetapi akan gagal kalau diterapkan pada derau merica. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Apriani Makfirah. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu metode penelitian, di mana pada bab ini adalah perancangan aplikasi. Poin pertama yaitu tampilan form, memuat tampilan form yang telah kami buat sebelumnya, yang terdiri dari form untuk yaitu terdiri dari beberapa input, yaitu input citra, ya, button untuk konversi dari grayscale, dari RGB ke grayscale, kemudian button untuk pengembangan aras jamak, kemudian button untuk pemberian derau Rayleigh, dan button untuk filter rata harmonik. Terdapat 5 akses, yaitu 5 label akses, yaitu untuk citra asli, kemudian hasil konversi dari RGB ke grayscale, kemudian citra hasil pengembangan aras jamak, dan selanjutnya untuk label akses citra hasil pemberian derau Rayleigh, dan yang terakhir label akses untuk citra hasil filter rata harmonik. Kemudian poin B yaitu source code. Ada beberapa source code, yaitu source code input citra, source code pada button untuk RGB, untuk konversi RGB ke grayscale. Kemudian yang ketiga adalah button untuk pengembangan aras jamak, dan yang keempat source code untuk button derau Rayleigh, dan yang kelima source code untuk button filter rata harmonik. Poin C untuk output. Ini adalah tampilan output dari 20 macam citra daun singkong yang telah kami ujikan.
Baik, selanjutnya menuju ke bab 4 terkait hasil penelitian, di mana pada bab ini terdapat sebuah tabel hasil segmentasi dan restorasi citra, di mana citra yang kami gunakan yaitu daun singkong sebanyak 20 citra dengan gambar yang berbeda. Nah, pada kolom pertama terkait gambar citra asli daun singkong yang terdiri atas 20 citra. Dan selanjutnya merupakan output dari citra hasil segmentasi pengembangan aras jamak yang juga terdiri atas 20 citra, yang dimana segmentasi pengembangan aras jamak ini merupakan hasil konversi dari citra asli sebelumnya. Dan yang terakhir itu yaitu terkait restorasi citra yang terbagi atas dua, yaitu citra hasil pemberian The Raw Relight dan citra hasil filter rata harmonik. Nah, untuk pemberian The Raw Relight juga terdiri atas 20 citra sesuai dengan citra asli dari daun singkong yang sudah dipilih sebelumnya. Nah, untuk citra hasil filter rata harmonik juga terdiri atas beberapa citra, yaitu sebanyak 20 citra, sesuai dengan gambar dari citra asli daun singkong yang sudah dipilih sebelumnya. Dan terdapat hasil pembahasan dari segmentasi dan restorasi tersebut. Yang pertama, RGB to grayscale memberikan keabuan pada citra asli, dan yang kedua yaitu pengembangan aras jamak yang memberikan bayangan citra asli itu menghilang, dan yang ketiga yaitu The Raw Relight yang membuat citra ini tersebut lebih terang, maka citra tersebut nampak seperti bintik hitam yang membentuk sebuah citra asli. Dan yang terakhir itu filter rata harmonik, yang dimana derau dari bintik-bintik putih tersebut hilang, tetapi terdapat bintik warna hitam yang justru lebih ditonjolkan. Dan dilihat dari output di sini, untuk citra hasil filter rata harmonik ini juga diberikan efek blur pada citra. Demikian hasil penjelasan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.